dalam bencana besar. Sudah berakhir. Sekelompok orang melewati bencana besar. Lalu mereka berkata, kemenangan kami karena jaminan anak domba. Dan juga karena kesaksian kami untuk kebenaran. Orang-orang itu adalah mempelai baru kehidupan kekal yang kekal. Yaitu 144.000 orang. Mereka berkata kemenangan kami karena jaminan mulia. Juga karena kesaksian kami untuk kebenaran. Mereka berkata mereka menang melampaui setan. Menang atas jejak setan karena apa? Jaminan dari Tuhan Kristus. Dan juga menang karena memberikan kesaksian untuk Tuhan Kristus. Jadi hari ini kita katakan menang karena Kapten Kristus yang menancapkan 10 tiang untuk kita. Keselamatan adalah karena darah yang dijaganya. Sehingga kita dapat ditebus dari tangan setan. Bukan karena Tuhan pengawal. Bukan karena memberikan banyak emas dan perak kepada Tuhan. Lalu kita bisa ditebus dari tangan setan. Bukan begitu. Meskipun kita semua telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menebus dosa dengan emas dan perak. Bukan dengan emas dan perak menebus dosa. Melainkan dengan jaminan Tuhan Kristus untuk menebus dosa. Yaitu mengorbankan nyawa anak Tuhan untuk menebus dosa. Lalu, Kristus menebus dosa kita. Dia berkorban di atas salib. Itulah langkah pertama kita menang. Langkah kedua adalah memberikan kesaksian untuk Kristus. Dengan demikian kita menang. Oleh karena itu Alkitab berkata, kita menang karena jaminan anak domba. Dan juga karena kesaksian kita untuk kebenaran. Jadi kemenangan datang karena itu. Misalnya saudara Barat dan saudara-saudara dia sering diserang oleh setan. Kita adalah musuh bebuyutan setan. Musuh bebuyutan. Bahkan tadi matanya bengkak. Bahkan di sini, matanya diserang. Diserang terus-menerus. Sakit di sini, sakit di sana. Ah, mengapa demikian? Kenapa saat mulai menyampaikan kebenaran? Mata langsung ingin membuat saudara Barat pingsan. Tidak bisa membuka mata. Lalu hati menjadi gelisah. Sebab, ini karena serangan setan. Dalam proses ini, apakah kita harus menyerah pada kehendak setan dan berkata, saudara dan saudari, hari ini saudara Barat tidak akan berbicara kebenaran dulu. Nanti kita bicara lagi besok. Haruskah begitu? Tidak. Karena Alkitab jelas berkata, kemenangan bukan hanya bergantung pada jaminan Kristus, yaitu jaminan Tuhan Kristus, tapi juga bergantung pada kesaksian kita untuk kebenaran. Saudara Barat siang dan malam terus-menerus memberikan kesaksian untuk kebenaran, maka dia akan menang. Kita harus berjuang keras siang dan malam. Pada waktunya menyampaikan kebenaran. Pada waktunya menyampaikan kebenaran. Terus-menerus berbicara tentang Kristus. Berbicara tentang apa yang dilakukan Kristus untuk kita. Yang membuat Kristus sudah mengalahkan setan. Dengan iman kita menang. Itulah rahasia kemenangan kita. Maka saudara dan saudari yang dipanggil menjadi mempelai Tuhan. Yaitu menjadi mempelai saudara Barat. Kalau begitu, haruskah kita berjuang keras untuk memberikan kesaksian? Harus berjuang keras memberikan kesaksian. Agar kita menang. Harus berjuang keras memberikan kesaksian. Yang paling ditakuti setan adalah, kita terus-menerus menyebarkan nama Kristus. Sekitar lebih dari sebulan yang lalu. Suatu kali dalam mimpi. Dalam mimpi itu, ada seseorang yang dulu dikenal saudara Barat dari dunia setan. Orang itu adalah tukang ramal, peramal. Dan juga, di mata orang dunia, dia dianggap pintar dan bijaksana. Orang itu muncul dalam mimpi. Kepada saudara Barat dia berkata, Sibo, kamu berbicara tentang kebenaran itu sangat bagus. Kamu membahas Tuhan Yesus dengan tepat. Itu juga bagus. Tapi kamu tidak bisa hanya membicarakan Tuhan Yesus saja. Kamu harus menyentuh segala hal sedikit demi sedikit. Bahkan tentang hukum Taurat, kamu juga harus sedikit membahasnya. Tentang Yesus, ceritakan juga sedikit kisah sejarah. Dan mengenai beberapa nilai sosial, kamu juga harus membahasnya sedikit. Hanya begitu pengetahuanmu menjadi menyeluruh. Dalam mimpinya, saudara Sibo telah memahami inti hati orang ini. Yang berusaha membuat saudara Sibo tidak terfokus pada Tuhan Yesus saja. Agar saudara Sibo menjadi terpecah belah. Sehingga mereka mudah untuk dijatuhkan. Akibat itu, Sibo menjadi sangat marah. Dia berkata, tidak, dalam setiap penyampaian kebenaran kita, baik saat membahas perjanjian lama, atau hal lain, semuanya harus mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus. Tidak peduli bagaimana cara penyampaiannya. Semuanya tidak bisa dipisahkan dari Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, setan akan menyerangku. Aku pun terjebak dalam tipu daya setan. Akibat itu, aku merasa sangat murka. Dalam mimpinya, dia berkata, mengapa kamu menjebak aku? Mengapa kamu membuatku tidak berkembang sesuai dengan ukuran Tuhan? Tak lama kemudian, dengan penuh kemarahan, dia terbangun. Setelah terbangun, tak lama kemudian, Tuhan berkata, aku akan mati. Aku akan mengangkat tangan kananku tinggi-tinggi. Sebab aku akan mengaruniakan kasih kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan mengasihani siapapun yang aku ingini. Karena dengan keyakinan yang teguh, kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Yesus pun berkata bahwa seluruh alam semesta harus tunduk kepadanya. Maka, untuk meraih kemenangan, kita harus dengan tegas bersama-sama mendengarkan kebenaran. Bersama-sama memuji. Dan bersama-sama menyampaikan kebenaran Kristus. Jadi, saudara-saudari, pahamilah. Selanjutnya, kita harus berusaha menyebarkan Injil secara menyeluruh. Menerima pengutusan. Dan setiap hari serta malam menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Menjadi saksi bagi Sibo.
hingga akhirnya kita dapat meraih kemenangan. Amin. Amin.